Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu tentang Israel, bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang dipakai Tuhan untuk penunjuk tanda zaman. Karena bangsa Israel inilah satu-satunya di dunia yang dipilih menjadi milik kesayangannya, dan bangsa yang dibela Tuhan, asal mereka hidup tidak berpaling, meninggalkan Tuhan dan berkenan di hadapannya. Jejak Tuhan semesta alam dan pengenalan akan Dia ada di bangsa Israel ini sejak dari Nabi Musa memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir waktu zaman Raja Firaun, dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang dahsyat yang sudah tertulis dalam sejarah Alkitab sampai akhir zaman nanti. Tuhan semesta alam tetap memegang janjinya kepada umat Israel bahwa mereka akan tetap menjadi umat pilihan dan kesayangannya. Seperti tertulis di Keluaran 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Juga tertulis di Ulangan 7 ayat 6-9. "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Jadi kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini sudah mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa, bukan bangsa yang besar, tapi bangsa yang kecil di atas muka bumi ini. Israel telah mengalami beberapa kali kehancuran karena pemberontakan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, yang disertai pembuangan, yaitu pembuangan oleh kerajaan Asyur dan juga pembuangan oleh kerajaan Babilonia, dan terakhir dijajah oleh bangsa Romawi, yang membuat bangsa itu tercerai-berai, terdiaspora ke negara-negara lain. Dengan pemberontakan sebagian besar bangsa itu terhadap Allah, yang tidak menerima dan percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan, dan mereka akhirnya dihancurkan oleh bangsa Romawi, dan bait Allahnya pun ikut dihancurkan, sehingga mereka tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Maka sekarang bangsa ini sudah kembali ke tanah asal mereka, di negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka, yang dulu merupakan kerajaan Daud yang terkenal itu. Sejak Israel kembali ke negeri yang Tuhan telah janjikan ini, yaitu di tempat Israel sekarang berdiri, yang dulunya sudah tercerai-berai karena pemberontakan dan ketidakpercayaan sebagian besar mereka kepada Mesias, yaitu Yesus.
tapi sekarang mereka sudah dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Maka kekuatan mereka sekarang sudah ditopang oleh tangan yang maha kuat, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada musuh yang bisa mengalahkan Israel sampai batas yang sudah ditentukan, yaitu datangnya si pendurhaka, yaitu antikris nanti. Banyak bangsa di sekitar Israel yang mengeroyok bangsa pilihan Tuhan ini, tapi sudah difirmankan di Zakaria 12 ayat 2-6. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Jika Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Sekarang Israel melawan Hamas, melawan Houthi Yaman, melawan Hizbullah di Lebanon, dan sekarang melawan Iran, yang adalah kekuatan yang besar. Dan Iran ini disinyalir Israel sebagai kekuatan yang membackingi Hamas di Palestina, Houthi, Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Dengan peperangan Israel melawan Iran, tentu akan membuat kerugian dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Dan peperangan ini masih terus berlanjut, yang ke depan kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Semua sudah dikatakan Yesus di Matius 24 ayat 6 sampai ayat ke-14. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Israel sekarang sudah dipulihkan menjadi suatu negara, dan sedang menuju penggenapan akhir zaman. Sudah dinubuatkan bahwa bangsa Israel akan dikepung banyak bangsa dan akan berperang melawannya. Bangsa Israel yang dahulunya adalah sering memberontak kepada Tuhan. Di akhir zaman bangsa ini akan dipulihkan dan sisa-sisanya akan diselamatkan. Mereka akan mengenal dan percaya kepada Tuhan dan Dia yang diurapi, yaitu Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Kita sekarang berada di masa penggenapan akhir zaman itu, dan kita sudah melihatnya. Dan apa yang terjadi ke depan, kita masih akan melihatnya, sampai dengan batas umur yang Tuhan berikan kepada kita.